Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kelompok kami akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai review paper. Jadi kami mereview paper dengan judul penerapan metode Distrust pada sistem informasi pencarian jarak terpendek menuju rumah sakit di wilayah Jakarta Barat. Nah, paper ini diambil dari jurnal Sains Komputer dan Informatika atau disingkat J-Sakti yang ditulis oleh Imam Syarifuddin, Yunita, dan Krisna Rananda. Sebelum ke review papernya, perkenalkan kami dari kelompok anggota beranggotakan saya Ratna Danita dengan NPM 143. Saya berada dari Taman Binti dengan NPM wakilnya 120. Perkenalkan, nama saya Rizky Umayol dengan NPM terakhir 231. Saya dari Desya Laura Ariati dengan NPM terakhir 128. Perkenalkan, nama saya Selalu Bersati, NPM 326. Latar belakang di DKI Jakarta, khususnya Jakarta Barat, memiliki jumlah penduduk yang tinggi dan berkembang pembangunan yang besar, termasuk pembangunan pusat kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas. Namun banyak warga terutama pendatang tetap menemukan rute tercepat menuju fasilitas kesehatan terdekat. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem yang dapat membantu menentukan jalur terpendek menuju pusat kesehatan. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah algoritma Dijkstra yang mampu menghitung rute terpendek dalam beberapa protokol. Penelitian ini bertujuan untuk membantu masyarakat mengakses informasi lokasi rumah sakit secara lebih cepat dan efisien. Nah, kemudian ada tujuan dari penelitian ini. Yang pertama, untuk membangun sistem informasi pencarian jarak terpendek menuju rumah sakit di wilayah Jakarta Barat menggunakan algoritma Dijkstra. Kemudian sistem ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat, khususnya pendatang, dalam menemukan rute tercepat menuju fasilitas layanan kesehatan terdekat. Nah, selanjutnya metode yang dipakai pada penelitian ini yaitu menggunakan metode algoritma Dijkstra, yaitu algoritma graph robot yang digunakan untuk mencari peta atau jalur terpendek dari satu titik ke titik lainnya. Data lokasi rumah sakit dan rute jalan dikumpulkan dan dimetakan, kemudian diolah ke dalam sistem informasi bersiswa. Oke, di sini saya akan menjelaskan rumah sakit Hermina dan Bogor. Di mana di sini saya sudah menggambar titik-titik simpul yang ada pada jurnal tersebut. Di mana kita bisa buat penjelasan yang mana titik A itu adalah jalan Kerta Selatan, titik B itu jalan Kertajati, titik C jalan raya Daan Bogor, titik D jalan Kaki Daerah Permai atau jalan Kaki Limanu, titik E jalan Jimbaran, titik F jalan Tapak Sini, titik G jalan Kintamani Raya. Di mana titik awal kita atau titik awal kita itu adalah di titik A. Itu titik A yang menjadi titik awal kita. Dari titik A ke B dan B ke E dan E ke G. Begitupun seterusnya. Oke, di sini kita menggunakan yang namanya metode Dijkstra. Di mana metode Dijkstra itu seperti yang sudah dijelaskan pada sebelumnya, itu awal lahirnya metode algoritma Dijkstra ini dicetuskan oleh Estelle Dijkstra yang memakai algoritma ini untuk menemukan jarak terpendek untuk sebuah gerak beranak dan berbobot. Jadi setelah 3 tahun ia mempublikasikan algoritma ini melalui sebuah jurnal medicine matematika yang berjudul Article Problems in Connection with Graphs. Jadi di sini kita bisa menemukan rute pendek melalui algoritma Dijkstra ini. Nah, di sini kita sudah mempunyai simpulnya dan bobotnya sendiri. Nah, untuk menemukan jarak terpendeknya kita membutuhkan bantuan yang namanya bantuan tabel. Jadi di sini kita akan membuat tabelnya terlebih dahulu dengan tabel awal itu yaitu vertex dan tabel titik simpul seluruhnya. Jadi A, B, C, D, E, F, dan D. Oke, jadi setelah kita membuat, jadi di sini kita berawal dari yang namanya titik A karena titik awal kita di sini adalah titik A dan titik tujuan kita adalah ada simpul B. Jadi yang pertama kita membuat yang namanya nilai, yaitu di sini kita bisa membuat 0. Nah, di seterusnya itu kita kan belum menemukan titiknya, menemukan yang namanya nilainya berapa. Jadi kita buat itu infinity. Jadi di sini infinity, jadi semuanya infinity. Nah, dari semua nilai tersebut kita menurunkan yang mana sih nilai yang paling kecil. Sini kan ada nilai A, jadi versinya itu kita ambil itu titik A. Nah, dari titik A tersebut kita turunkan lagi yaitu 0 dan dari titik A ke B dan titik A ke B yaitu 900. Ini adalah A, B. Ya, A ke C itu bisa dengan nilai 700. AC dan A ke D itu juga bisa dengan nilai 600. Nah, kita lihat titik A ke E apakah bisa? Dia itu harus melewati satu simpul lagi. Jadi kita turunkan aja dia tetap infinity, begitu pun seterusnya. Karena dia itu harus melalui satu titik lagi. Oke, nah dari nilai tersebut kita ambil yang bobot yang paling kecil. Ini kita dari seluruh bobot yang ada, yang paling kecil kan 0, tapi tadi 0 kita sudah turunkan, jadi titik A kita sudah turunkan, jadi kita nggak bisa menurunkan titik A lagi. Jadi yang kita turunkan itu adalah titik bobot yang kecil selanjutnya, yaitu titik D. Jadi titik D ini kita turunkan menjadi
D. Kenapa kita turunkan itu langsung D? Karena dari infinity, antara infinity dan 600 itu 600 yang paling kecil. Oke, ini pun begitu. Oke, dari D ke D ke B. D ke B itu nggak bisa, jadi kita tetap aja turunin dari yang atas. Yang nilai yang paling kecil yaitu 900. A, B. Begitupun yang selanjutnya yaitu titik D ke C. Itu juga sama, nggak bisa, jadi kita turunin aja. Oke, dari D ke E. D ke E itu juga nggak bisa kan? Jadi kita tetap turunkan yaitu namanya infinity. D ke F juga sama, kita turunkan yaitu infinity karena dia itu nggak bisa dari D ke F. Nah sekarang dari simbol D ke G, dia itu bisa memperoleh bobot 1300. Jadi itu 1300 dari A, D, D. A, D, D, E. Selanjutnya, nah dari setelah itu kita turunkan lagi. Tadi kan kita udah turunkan ke titik simbol A dan simbol D. Dan setelah itu kita turunkan lagi yang paling kecil dari antara sebelumnya itu yaitu titik simbol C. Kita turunkan yang C dan yang selainnya juga itu kita turunkan aja karena tadi kita sudah pakai. Tadi, E. Oke, dari titik C. Dari titik C ke B, C ke B nggak bisa, jadi kita turunkan aja yang paling kecil. Ini adalah AB. Oke, nah dari sini kita turunkan lagi dari C ke E. C ke E, dia itu sama-sama nggak bisa, jadi kita tetap buat dia itu infinity. Dari C ke F, dia itu ada bobot dengan bobot 1600. Yang dari titik, oh maaf, yang dari C ke E karena dia itu melewati C ke F. C ke F dari karena itu melewati A, C, F, jadi itu kita jumlahkan 1600 ditambah 700. Jadi itu jadi nilainya ada 2300. Ini A, C, F. Kita turunkan. Oke. Untuk selanjutnya itu kita lihat lagi dari bobot ini semua. Bobot mana sih yang paling kecil lagi? Tadi 700 kita udah turunkan dan D juga kita udah turunkan. Dari antara ini semua, bobot yang paling kecil ada di titik simbol B. Jadi B yang kita turunkan lagi. Oke, dari simbol B tetap 0, jadi ini kita turunkan 900 A, B. Nah dari C juga itu kita turunkan aja karena tadi kita udah pakai, D juga sama. Oke, dari B ke E dia itu mempunyai bobot sebesar 600. Jadi kita buat 600 ditambah 500 jadi 1500 karena dia melewati A, B, dan E. A, B, dan E. Oke, selanjutnya yang selanjutnya itu dari B ke F karena dia harus melewati banyak simbol. Jadi kita buat turunin yang tadi aja. A, C, F, dan yang lainnya juga A, D, D. Oke, dari ini kita lihat yaitu bobot mana yang paling kecil dari ini semua. Tadi yang B, C, D itu sudah kita turunkan, jadi yang belum kita turunkan itu E, F, D. Jadi dari antara E, F, D, dan D, yang bobot yang paling kecil itu ada di D. Jadi yang D kita turunin ke bawah. Oke, kita tetap isi dengan kita ulangi seperti yang tadi. Oke, dari G ke E dia sama, jadi dia nggak bisa. Jadi kita turunkan yang di atas. Oke, ini juga kita turunkan. Oke, ini sama. A, B, D. Jadi itu tetap dengan nilai yang sama, tidak ada perubahan. Jadi kalau kita tadi kita turunkan juga, dan ini kita masuk ke penurunan selanjutnya. Dimana dari nilai bobot ini semua kita turunkan lagi, tinggal klik bobot yang belum kita turunin itu, simbol yang belum kita turunkan itu ada E dan F. Jadi antara E dan F bobot yang paling kecil itu apa? Itu E. Jadi kita turunin yang E. Jadi yang E kita sama seperti kita ulangi dari yang tadi. B 700, AC 600, AD ini jadi yang kita turunkan yaitu E itu 1500 A, B, E. E ini juga tetap 2200 karena dari E ke F itu nggak bisa harus mengutamakan dari perubahan simbol. Oke, dari ini dari E A E menuju J ini bisa kan? Jadi dari A B E D. Jadi kita jumlahkan ini semua dari 4 simbol. Jadi jumlahnya itu ada 900 ditambah 600 ditambah 1600 berjumlah 2100 dengan titik yang dilalui A, B, E, dan G. Oke, selanjutnya dari ini yang ini ada perubahan karena dia melewati A, B, E, dan D. Oke, selanjutnya kita akan turun lagi bobot yang paling rendah yang belum kita turunkan yaitu 2000 dan itu dengan simbol A. Oke, kita ketik dengan awal lagi. 600 AD 1500 ADB 2300 ADB dan 3100 ADEE. Jadi ini adalah tabel pembantu kita untuk menemukan titik mana sih kita harus melalui simbol mana untuk kita sampai ke titik G dengan bobot terkecil.
dengan jarak terpendek. Jadi di sini kita sudah menemukan jarak terpendeknya itu adalah kita buat satu-satu dari A menuju B, dengan jarak 900. A ke B itu sama 900. Dari A ke C sama A ke C 700. A ke D sama dengan A ke D sama dengan 600. Dari A ke E sama dengan 1500 dengan melalui titik A, B, dan E. Dan A ke G berbobot 2300 dengan melalui A, C, F, I atau F, A. Dan A ke G berjumlah 1300 dengan bobot 1300 yang melalui simpul A, D, E. Jadi untuk dari garis awal A kita mau titik manapun B, C, E itu sudah mendapatkan jarak terpendeknya. Jadi dari titik awal menuju titik tujuan kita ke G kita bisa mendapatkan bobot jarak terpendek yaitu 1300. Jadi langkah pencarian jalur terpendek dari jalur awal A ke G tujuan pada rumah sakit Hermina Daan Bogor, itu jalur terpendeknya itu berada di jalur A, D, G 1900. Dan jalurnya yang paling panjang itu ada di jalur A, B, E, D dengan bobot 3100 dan A, C, F, G dengan bobot 3100. Jadi begitulah cara kita untuk menemukan jarak terpendek rute terpendek untuk menuju rumah sakit tersebut. Sekarang kita akan menghitung waktu tempuh dengan asumsi apabila macet maka kecepatan yang dipakai adalah 25 km per jam dan apabila lancar bisa menggunakan 40 km per jam. Nah, kita menggunakan rumus T sama dengan S per V, di mana T adalah waktu kan? Gimana? Sekarang kita akan menghitung waktu tempuh menggunakan asumsi. Kita menggunakan 25 km per jam untuk kondisi jalanan yang macet, lalu menggunakan 40 km per jam untuk kondisi jalanan yang lancar. Nah, di sini kita menggunakan rumus T sama dengan S per V, di mana T adalah waktu, S adalah jarak, dan V adalah kecepatan. Yang pertama, apabila jalan macet, T sama dengan 1900 meter adalah 1,9 km. Nah, T sama dengan 1,9 km per 25 km per jam, sama dengan 0,076 dikali 60, yaitu 4 menit. Lalu, apabila jalan lancar, T sama dengan 1,9 km per 40 km per jam, yaitu 0,0475 dikali 60, yaitu 2 menit. Jadi asumsi kita, apabila jalanan macet, waktu yang dibutuhkan adalah 4 menit, dan apabila jalanan lancar, waktu yang dibutuhkan adalah 2 menit. Hasil dari diskusi kita kali ini, yang pertama dalam penentuan jalur terpendek algoritma Dijkstra beroperasi dari awal menuju garis tujuan, di mana masing-masingnya memiliki nilai jarak yang telah ditetapkan. Lalu yang kedua, dengan menggunakan metode Dijkstra ini dapat ditentukan jalur terpendek dari sebuah jalur perjalanan yang dimulai dari jalan peta selatan menuju beberapa rumah sakit di wilayah Jakarta Barat dengan menentukan vertex awal dan vertex tujuan serta membandingkan nilai vertex tersebut. Lalu yang ketiga, algoritma Dijkstra merupakan metode yang tepat untuk menghasilkan rute terpendek bagi pencarian jalur menuju rumah sakit. Nah, dari pembahasan kita oleh hasil rumah sakit terdekat dari jalan peta selatan adalah rumah sakit Hermina dan Bogor dengan jarak tempuh 1900 meter dan dengan asumsi waktu tempuh selama 2-4 menit. Nah, jadi dari review jurnal atau paper yang kita review, di sini mendapatkan suatu kesimpulan, yaitu penelitian ini berhasil membangun sistem informasi berbasis web untuk pencarian sebuah rute terpendek menuju rumah sakit di wilayah Jakarta Barat dengan menggunakan algoritma Dijkstra. Hasil implementasi ini menunjukkan bahwa algoritma ini efektif dalam menentukan jalur tercepat, seperti pada kasus rute dari Jalan Peta Selatan ke Rumah Sakit Hermina Daan Bogor dengan jarak tempuh 1900 meter dan waktu tempuh sekitar 2 hingga 4 menit. Dengan demikian, sistem ini mampu membantu masyarakat, khususnya pendatang, dalam mengakses layanan kesehatan secara lebih cepat dan efisien. Sekian presentasi dan review paper dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.